Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Liku Satriani. Kebetulan saya di Bogor. Ini sebetulnya janji saya ya. Ibu-ibu, mulai dari kepemimpinan Bu Ii sampai dipindahkan ke Bu Lilis, baru hari ini kita bisa berkumpul benar-benar belajar tentang penyakit jantung bawaan, iya nggak? Selama ini kan cuma dapat kesempatan sedikit setiap midwife update gitu ya. Nah ini sekarang ibu-ibu, kemudian bapak-bapak juga akhirnya kita bisa satu hari khusus memang membicarakan tentang penyakit jantung bawaan. Ya, jadi Dokter Indah tuh dari Jogja. Ya, kemarin ditanyain narasumber kalau Dokter Indah ini pos direktornya. Jadi infus di mana-mana pimpinannya Dokter Indah. Nah, kebetulan kita yang lain fasilitatornya diusahakan dari Jawa Barat. Ya kan, dari Jawa Barat. Kenapa? Ya itu tadi, supaya bahasanya sama katanya. Padahal sebetulnya sih sama aja ya. Tadi apa tuh yang kita ketawa ya, gara-gara yang bahasanya Jawa, terusnya jadi orang Sunda nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang itu nggak ada masalah sebetulnya ya. Nah, ibu-ibu, tadi kan Dokter Indah sudah menyampaikan bagaimana cara mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis. Yang selama ini saya sampaikan juga selalu tentang penyakit jantung bawaan kritis. Namun penyakit jantung bawaan itu kita sudah ketahui bahwa ada yang penyakit jantung bawaan kritis yang memang kita harus deteksi secara cepat. Tapi di luar itu juga ada penyakit jantung bawaan yang tidak kritis ya. Nah, jadi ini saya refreshing aja ya. Ibu-ibu kan juga sudah sudah tahu. Cinta. Naik. Itu penuh, Mai. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan? Kalau tadi kan kira-kira, oh iya ya, kita langsung periksa, kemudian kita dapat hasilnya. Nah, kemudian kita baru memutuskan ini penyakit jantung bawaan atau tidak, begitu ya. Tapi sebetulnya kenapa sih kok sampai ada pemeriksaan tersebut? Nah, jadi kita kembali lagi, kita penyegaran mengenai sirkulasi janin, sirkulasi transisi, dan sirkulasi neonatal. Ya, slide. Nah, jadi kenapa sih kok ngomongin sirkulasi? Karena memang sirkulasi janin di dalam kandungan itu beda sekali dengan sirkulasi neonatal, ya, apalagi sirkulasi dewasa. Nah, beda terbesarnya di mana? Yaitu adalah organ utama tempat pertukaran gas dan nutrisi, ya. Jadi kalau kita nafas, karena paru-paru udah mengembang, ya. Jadi organ utama untuk pertukaran gas itu adanya di paru-paru, ya. Sedangkan janin itu tempat pertukarannya, organ utamanya adalah plasenta, ya. Jadi plasenta inilah yang menjadi organ utama untuk janin. Jadi kalau janin itu paru-parunya belum mengembang. Jadi sebetulnya kalau sampai ada kerusakan di paru-paru pada masa janin itu bayinya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya kerusakannya di plasenta, maka akan terjadi berbagai keburukan pada si bayi tersebut di dalam kandungan, ya. Karena sumber utama dari pertukaran gasnya adalah di plasenta. Next slide. Di dalam kandungan janin ini kita kenal ada 4 pirau, ya. Piraunya apa saja? Jadi pertama adalah plasenta, tadi organ utama tempat terjadinya pertukaran gas dan nutrisi. Jadi dari seluruh tubuh, darah kotor ya, kita sebutnya darah kotor. Kalau udah dipakai kan jadi kotor, kemudian masuk ke plasenta. Dibersihkan di plasenta, kemudian dari plasenta kembali ke seluruh tubuh melalui jantung berupa darah yang bersih. Jadi plasenta ini adalah organ yang pertama. Jadi pirau itu aliran, can. Ya. Yang kedua adalah ductus venosus. Keluar dari plasenta, darah bersih itu akan kembali ke jantung melalui vena umbilicalis. Nah, hubungan vena umbilicalis dengan inferior vena cava, itulah yang kita sebut dengan ductus venosus. Dan ini cuma ada di janin, karena yang punya vena umbilical kan cuma janin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah foramen ovale.
Jadi sebetulnya di dalam kandungan, bayi itu memang sekat serambinya, jadi antara serambi kanan dan serambi kiri, itu memang sudah ada lubang yang kita sebut dengan foramen ovale. Sehingga memang ada aliran dari atrium kanan ke atrium kiri pada masa janin. Dan yang keempat adalah ductus arteriosus. Ductus arteriosus ini menghubungkan antara arteri pulmonal dan aorta, pembuluh darah besar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya, next. Ini kalau ini kita besarkan. Jadi ductus venosus itu dia menghubungkan vena umbilikal dan inferior vena cava. Jadi yang punya vena umbilikal cuman janin. Jadi begitu janin lahir kemudian jadi bayi, ini ductus venosusnya menutup ya. Kemudian tadi foramen ovale. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dibilang wah lubangnya bisa aja kalau masih dalam kandungan normal. Tapi mungkin kalau sudah keluar dan dia tidak menutup, itu yang kita sebut tidak normal. Kemudian ini yang tadi ductus arteriosus. Dia menghubungkan antara pembuluh darah paru dengan pembuluh darah besar aorta. Ya. Next slide. Nah, di sirkulasi janin, plasenta ini menerima cardiac output yang paling besar. Jadi sekitar 55% ini dia merupakan kerjanya plasenta untuk menerima cardiac output tersebut ya. Dan kemudian resisten vaskulernya paling rendah ya. Jadi semua darah yang masuk ke aorta descendens pasti akan mengalir ke plasenta ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini ya, jadi plasenta ini dia memiliki resistensi vaskuler yang rendah, sehingga aliran akan sampai ke plasenta. Karena sesuai dengan prinsipnya bahwa aliran itu akan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Next slide. Nah, jadi IVC, superior vena cava, masih ingat semua ya? Atau udah ngantuk? Baru berapa slide udah ngantuk? Ya, saya anatomi, fisiologi gitu ya, biasanya bikin ngantuk. Jadi aliran darah, ada aliran darah balik. Jadi untuk masuk ke jantung, itu ada dua aliran balik yang besar. Nah, pada janin, superior vena cava ini akan menampung aliran-aliran arus darah balik yang kotor itu dari daerah atas. Kepala, otak, itu masuknya ke superior vena cava. Dan ini dia menerima sekitar 15% dari gabungan cardiac output-nya. Sedangkan yang IVC atau inferior vena cava, ini dia menerima lebih banyak karena dari tubuh bagian bawah, dari kaki, dari organ abdomen, ini masuk ke jantung melalui vena cava inferior, sekitar 70% dari gabungan ventricle output. Ya. Nah, karena plasenta tadi yang tempat pembersihan, maka dia teroksigenasi. Jadi oksigenasinya paling tinggi, sehingga keluar dari plasenta melalui vena umbilicalis bersatu dengan inferior vena cava, makanya di inferior vena cava itu justru yang oksigennya paling tinggi saturasinya, mencapai 70%. Ya, jadi kalau SVC-nya malah rendah, cuma 40. Kenapa? Tadi plasentanya memang ada di dekat IVC. Ya, kemudian sebagian darah dari IVC ini dia masuknya langsung ke right ventricle. Dari IVC masuk ke right ventricle. Ya, slide Mbak Cinta. Nah, jadi sekitar sepertiga darah dari IVC dengan saturasi oksigen yang lebih tinggi itu langsung diarahkan oleh crista dividen ke left atrium melalui foramen ovale. Ya, jadi walau di dalam kandungan melalui foramen ovale aliran darah itu dari kanan ke kiri. Ya, karena kan tekanan yang di paru masih tinggi, sehingga tekanan di jantung kanan itu lebih tinggi daripada tekanan jantung di kiri, sehingga melalui foramen ovale aliran itu akan mengalir dari kanan ke kiri. Nah, kemudian 2/3-nya ini akan memasuki right ventricle yang akan mengarah ke arteri pulmonal.
Tapi kalau dari arteri pulmonal ini, itu dia nggak bisa masuk ke paru. Karena kan paru-paru belum berkembang. Jadi tekanan di paru-paru itu masih tinggi. Sehingga aliran darahnya langsung masuk ke ductus arteriosus, kemudian masuk ke aorta untuk kembali lagi ke plasenta. Ayo, nggak bingung kan? Halo? Karena beda memang dengan sirkulasi kita, ya anak. Jadi janin itu memang unik. Ya kenapa? Ya ini karena ada lubang-lubang, banyak yang lewat-lewat. Yang tadinya kalau kita di luar ke kiri ke kanan, ini ke kanan ke kiri, ya. Tadi kan senamnya begitu ya. Nah ini juga di sirkulasi janin juga seperti itu, ya. Nah jadi kalau misalnya darah yang kurang teroksigenasi, ya kan? Dari di PAD langsung masuk ke ductus arteriosus, masuk ke aorta, kemudian dia masuk lagi ke plasenta untuk dioksigenasi lagi. Oke, slide. Nah, begitu bayinya lahir, cueweng HPL-nya. Nah, ini biasanya terus Bu Bidan langsung sibuk ya. Nah, apa yang dilakukan? Bayi lahir, kita potong tali pusat, ya. Kita putuskan hubungannya sama ibunya. Kemudian upaya kita untuk menurunkan tekanan di paru apa? Merangsang supaya bayinya nangis. Bayinya nangis, kemudian oksigen masuk ke paru-parunya. Paru-paru mulai mengembang, kemudian tekanan paru turun dengan drastis. Ya, jadi inilah proses yang terjadi pada bayi baru lahir. Slide. Nah, langsung berubah. Yang tadi kita sebutkan tadi langsung berubah dengan adanya pemutusan plasenta dan menangis dari si bayi itu. Nah, utamanya apa? Jadi, yang tadinya pertukaran gasnya ada di plasenta, plasentanya dilepas, jadi pertukarannya terjadi di paru-paru. Ya, tekanan di paru-paru juga menurun dengan drastis. Namun, belum sepenuhnya turun seperti paru-paru normal. Ya. Kemudian karena sirkulasi plasenta menghilang, sirkulasi pulmonal terbentuk. Ya. Jadi kalau misalnya dari sirkulasi pulmonal, ya, kupingnya kalau ditutup jadi kopok. Ya. Jadi nggak kedengeran ngomongnya ya. Nah, jadi setelah paru-paru berkembang, jadi ada aliran sendiri. Ya. Ini menyebabkan aliran yang tadinya masih bercampur, kita sekarang sendiri-sendiri. Kanan sendiri, kemudian kiri sendiri. Artinya apa? Berarti darah kotor ya berjalan sendiri, kemudian darah bersih juga berjalan sendiri, tidak lagi bercampur. Ya, karena tekanan di jantung kiri ini mulai meningkat, maka foramen ovale yang lubang tadi di sekat atrium dia menutup. Slide. Slide Mbak Cinta. Nah, jadi ibu-ibu bisa lihat, pemotongan plasenta menghasilkan hal-hal seperti berikut. Ya, kita baca ya. Jadi, ada peningkatan dari sistemik vaskular. Buka YouTube. Tahu Pak? Ada jalan nggak? Masa pakai? Oke. Ya. Ya, jadi dengan adanya peningkatan dari sistemiknya vaskular resisten itu jadi karena apa tadi? Plasentanya kan tadinya memiliki resisten vaskular yang rendah. Nah, begitu pas ini lagi fenomena sudah nggak ada aliran lagi. Venus, sinus venosnya menutup, ya. Kemudian plasenta hasilnya tinggi, ya. Prostaglandin ini berfungsi mempertahankan potensi dari ductus arteriosus. Nah, ini penting tadi yang dokter Ida bilang, karena kita men-screening penyakit jantung bawaan kritis. Ya, kebanyakan penyakit jantung bawaan kritis memerlukan ductus arteriosus. Ya, jadi kalau misalnya penyakit jantung bawaan kompleks berat, itu bayinya masih di dalam kandungan, itu dia masih aman saja, kan? Karena ductus arteriosusnya masih terbuka, karena plasenta juga masih hasilkan prostaglandin. Jika potensinya
proses lanjut di 2000 ya. Namun begitu pasien tanya dipotong, maka sebenarnya sudah tidak ada. Sehingga proses lanjut di dalam si bayi itu akan menurun, bahkan sampai hilang. Itulah yang menyebabkan ductus arteriosus menutup. Makanya kalau misalnya ternyata bayinya lagi penyakit jantung bawaan kritis, kita berusaha membuka si ductus arteriosusnya. Dengan apa? Dengan prostaglandin yang kita dapat dari luar. Makanya ada kan prostaglandin D2. Nah, itu fungsinya untuk mempertahankan ductus arteriosus tetap terbuka pada penyakit jantung bawaan kritis. Ya, kemudian untuk yang lain-lainnya nanti ada intervensi untuk membuat ductus juga tetap terbuka. Dan yang paling penting, hati-hati dengan memakai oksigen. Karena oksigen itu, jadi ductus arteriosus sangat sensitif terhadap oksigen. Jadi maksud hati membantu, misalnya ada susah, ada biru, ada apa, ada pikiran. Oksigen, ya. Padahal untuk penyakit jantung kritis justru oksigen ini haram hukumnya. Karena apa? Karena dia akan lebih makanya kalau kita perlu oksigen apa enggak? Tak perlu oksigen, sampai oksigen. Tapi kalau memang dia si oksigen sampai kondisinya pulih, ya ini penyebabnya. Kalau gini santai ya, mungkin ya. Kalau kita udah begitu susah, tapi pokoknya apa gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya ekspansi paru-paru, dia akan menurunkan tekanan di paru. Tapi tekanan di paru itu, walaupun drastis, dia juga belum mencapai tekanan paru di umur-umur yang lebih besar. Ya, jadi masih tinggi. Jadi tadi yang saya sudah sebutkan, jadinya foramen menutup karena tekanan di jantung kirinya atau tekanan di atrium kiri lebih tinggi daripada atrium kanan. Jadi foramen ya. Oke, Mas Sita, slide berikut. Nah ini gambaran ini akan memberi gambaran lebih jelas kepada kita. Jadi ini adalah 7 minggu sebelum bayi lahir, saat lahir dan 7 minggu sudah bayi lahir. Jadi bapak-bapak yang bisa lihat, pada usia 7 minggu di dalam kandungan janin tersebut, ya, sehingga aliran tidak ada yang masuk ke paru-paru juga memang belum berkembang. Nah, tapi begitu bayi lahir, maka akan terjadi penurunan vaskular resisten yang drastis, turun. Tapi belum sampai ke normal. Nah, dia butuh waktu untuk adaptasi, transisi selama kurang lebih 7 minggu atau 2 bulan. Ya, jadi selama 2 bulan itu paru tekanannya masih terus menurun. Nah, ada kasus yang kita sebut dengan PPHN. Ini dia lahir tekanannya masih tinggi dulu. Jadi dia nggak pernah turun tekanannya. Itu yang kita sebut dengan penyakit primary pulmonary hypertension of newborn. Ya, jadi pH yang didapat itu memang dari lahir. Jadi kita sebutnya pH primes. Nah, sedangkan kalau pada bayi yang sudah mengalami transisi tekanan parunya kemudian naik lagi, pH sekundernya diakibatkan oleh penyakit jantung bawaan atau ada hal-hal lain seperti salah satunya hipotiroid. Ya, nah ini yang seperti kita lihat. Ya, tentu ada pertanyaan, jadi harus dijawab. Ya, walaupun kita sudah melakukan screening, itu ada screening penyakit jantung bawaan kritis. Karena ini, nah, kalau dia tidak mengalami penyakit jantung bawaan, bukan berarti dia memiliki penyakit jantung bawaan. Oh, tidak diskusi. Tapi jantung bawaan Bilang aja yang kami sampaikan. tidak akan mendengarkan kondisi pada Pertanyaan ini menjawab pertanyaan yang Apa yang ini juga kita yang makanya kalau ditanya kadang-kadang bayinya lahir kita bilang sehat 2 bulan kemudian di donor umur kemudian ke dokter itu yang masanya PSC mereka pasti akan ditanya kenapa pada saat ini sehat
nggak ada pilihan. Ya nggak? Iya, pokoknya mulai hari ini nggak ada lagi, ya kan? Kami masih akan konsultasi karena kelainan yang belum input pada saat ini. Nah, ya kan? Ada ribut mau dituntut, ya kan? Takut dituntut kan? Nah, tentunya takut dituntut sirkulasi pada menggunakan saya. Setuju nggak? Masih setuju? Oh, mau dimin. Nanti pas Bang Deddy aja, pas Bang Deddy tampil kita share, begitu kita close. Nah, ini. Jadi, ini ada barang-barang lain. Jadi, barang kembali dalam ini. Tapi kemudian akan menjadi tapi ini bocor. Tapi dia belum mencapai nilai normal, ya. Baik. Putus-putus. Jelas jam ini. Ya, jelas. Jadi perbedaannya ya. Arteriosus. Putus arteriosus ini akan menutup secara fungsional umur 10 sampai 15 jam setelah lahir. Ya. Kemudian penutupan anatomis, jadi kalau fungsional ya, nah, dari tadi. Oh gitu. Oke, kedengeran? Ini soalnya offline dan online kita yang keder jadinya betul. Nah kemudian kalau anatomis, jadi duktusnya menutup memang. Ya, itu akan terjadi pada usia 2 sampai 3 minggu. Ya. Nah, jadi tadi yang sudah kita ketahui bahwa oksigen, prostaglandin, ya, kemudian maturitas bayi yang baru lahir itu sangat menentukan faktor yang menentukan terjadinya penutupan ductus arteriosus. Nah, kalau setelah masa ini si ductus arteriosus itu masih ada, itulah yang kita sebut dengan penyakit jantung bawaan, patent ductus arteriosus. Nah. Oke, slide. Tibalah kita di akhir slide, ringkasannya. Jadi sangat penting memahami bahwa ada perbedaan sirkulasi janin dengan sirkulasi neonatus. Janin ini untuk menjadi sirkulasi janin untuk menjadi sirkulasi neonatal yang bagus, dia melewati masa transisi. Nah, masa transisi ini yang harus kita kenali jika kedepannya akan terjadi masalah pada si bayi. Itulah perlunya deteksi dini. Nah, pada janin, pertukaran gas terjadinya di plasenta. Begitu plasenta diputus pada saat bayi lahir, maka sirkulasi akan berubah menjadi sirkulasi pulmonal. Dan peredaran darah ini sangat penting diketahui untuk menjelaskan hemodinamik. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa menjelaskan ke orang tua, sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa anak saya kok mesti diperiksain, gagal, ulang, lolos, kenapa ini? Nah, karena ada hubungannya dengan fisiologi, sirkulasi, janin, transisi, dan neonatal. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Saya cukup lega karena sudah dapat memenuhi janji saya sama ibu-ibu untuk menerangkan penyakit jantung bawaan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.